Udah banyak banget yang nanya ke gua tentang HP Poco F4 ini masih worth it nggak sih buat di tahun 2023? Apa tunggu aja nanti sampai Poco F5 rilis? Kan pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 kabarnya. Ya sebenarnya ada benernya juga sih Poco F5 nanti hadir dengan banyak peningkatan fiturnya. Apalagi chipsetnya yang udah berasa upgrade. Jadi gini aja deh, di video gua kali ini gua mau bahas buat si Poco F4 ini apakah masih worth it buat tahun 2023? Dan gue mau nyeritain lagi pengalaman gue setelah beberapa bulan pakai Poco F4 ini. Experience apa aja yang gue dapetin selama gue pakai HP ini, dan kira-kira cocok nggak nih HP ini dipakai buat jangka waktu yang lama. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Pertama gue mau nyeritain soal experience dari desainnya dulu nih. Untuk desain dari HP ini gue pribadi suka ya, dengan desain minimalis, elegan. Desainnya udah kotak, khas HP zaman sekarang ini. Desainnya udah cakep, walau build quality di HP ini tuh masih banyak perdebatan ya, antara plastik atau kaca. Tapi kalau gue bilang sih ini kaca. Karena ketika gue diemin di ruangan ber-AC itu lumayan dingin HP-nya. Tapi untuk build quality-nya udah mantep, presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong, alias udah padat semua. Belum lagi ketika kita lihat layarnya, yang jadi nilai plus buat kalian pakai di tahun 2023. Layarnya itu tajam bener, berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar itu masih kelihatan. Layarnya bening, warnanya keluar, refresh rate-nya juga udah 120Hz, bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll sosial media atau TikTok itu berasa smooth. Bentang layarnya di 6,67 inch udah mendukung HDR10+, dan layarnya udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Fitur seperti NFC, AR Blaster juga masih ada di Poco F4 ini. Dan juga untuk dual speaker Dolby Atmos juga masih ada. Dan untuk charger 67 watt juga udah dapet, atau disertakan juga di paket penjualannya. Jadi ya, soal desain dan build quality dan kelengkapan di Poco F4 ini buat menyelam di tahun 2023 itu masih sangat worth it banget. Ya nggak kelewat jadul lah pokoknya. Sebenarnya hal ini sih yang jadi nilai jual dari si Poco F4 dan masih sangat-sangat worth it buat tahun 2023, yaitu performanya. Sebenarnya males juga gua ngebahasnya. Intinya nggak ada obat lah buat harga secondnya yang udah 4 jutaan ini. Kalian bisa ngerasain performa main game yang udah lumayan maksimal. Udah pada tahu kan ya spesifikasinya? Gua nggak usah jelasin lagi lah ya. Intinya skor Antutunya bisa tembus 670 ribuan. Main PUBG Mobile bisa HDR ekstrim. Main di Poco F4 ini nyaman, anti lag-lag. Frame rate-nya juga aman, walau dipakai main PUBG lama sekalipun. Suhunya juga masih tetap terjaga, walau emang dipakai lama udah pasti anget-anget bodinya. Tapi cenderung performanya stabil. Dan Genshin Impact settingan medium 60 fps juga masih hayo lah. Cuma kalau emang udah dipakai lama agak terasa frame drop kalau kita udah ngeras. Mungkin tinggal turunin aja settingannya satu tingkat, udah pasti aman frame rate di Genshin Impact ini. Dan beberapa game lainnya di Pressor bisa disikat dengan gampang sama si Poco F4 ini di settingan rata kanan. Belum lagi suhunya dari HP ini, adem bener, nggak ada panas berlebihan yang bikin telapak tangan gua sampai nggak nyaman. Intinya push rank performanya buat si Poco F4 ini udah juara. Terus ke performa kameranya nih, yang dari awal gue punya ekspektasi lebih di Poco F4 ini. Dan ternyata menurut gue kameranya biasa-biasa aja sih. Sebenarnya ya cakep-cakep aja untuk hasil jepretannya. Tapi entah kenapa agak kurang greget gitu kalau dibandingin sama HP 3-4 jutaan lainnya. Bedanya hasilnya sih tipis-tipis aja, tapi bikin gue greget aja gitu.
Belum lagi hasil perekaman videonya, yang sebelumnya gue juga udah punya ekspektasi lebih di perekaman 4K 60 fps. Tapi hasilnya itu ngezoom banget, jadi kurang leluasa aja record videonya. Hasilnya juga nggak terlalu wah gimana gitu. OIS-nya juga masih kurang greget, masih ada kayak hasil perekaman videonya yang kayak agar-agar gitu. Jadi kalau soal kamera mungkin Poco F4 ini harus di skip aja kalau kalian berniat buat jadi daily driver di tahun 2023. Karena masih banyak HP lain di rentang harga 3-4 jutaan yang kameranya lebih baik dari Poco F4 ini. Nah, kalau buat ngevlog ini cuman bisa di 1080p 30 fps aja. Tuh. Ini kualitasnya tuh ngevlognya. Ini gue sambil jalan-jalan, shaky nggak? Dan yang terakhir yang gue rasain dari HP ini setelah beberapa bulan bersama gue, soal isu-isu layar di Poco F4 ini udah cakep ya menurut gue. Nggak ada lagi yang namanya black crash, green tint, atau bahkan touch delay. Semuanya aman. Dan satu hal lagi, kenapa Poco F4 ini cepet banget turun harganya. Gue lihat di Tokped harga barunya itu untuk RAM 8GB udah di kisaran 5 jutaan sampai 5,2 jutaan. Tapi itu bukan di toko official Xiaomi-nya sih. Dan gue juga nggak tahu itu barang repacking second dikemas jadi baru lagi atau emang barangnya baru dari pabrikan. Belum lagi harga secondnya yang udah terjun bebas banget di 4 jutaan aja sekarang. Yang jelas menurut gue untuk desain dan performa gamingnya gue puas banget sama ini HP. Intinya 4 jutaan yang wajib kalian pertimbangkan buat beli HP mid-range flagship killer buat tahun 2023 ini. Oke, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vega pamit, bye-bye.